Coba peragakan ini situasi ya, mungkin kan saudara akan di dalam ini antara korban, lalu si Ricky sama Kuat itu di mana? Ya, sama teman-teman saudara ini. Ya. Tapi jaraknya nggak segini yang mulia, agak jauh. Tapi jarak untuk Bang Riki sama Om Kuat seperti ini yang mulia. Seperti ini. Si korban di mana korban? Korban di sebelah sana yang mulia, dekat tangga. Jadi setelah Om Kuat ini ada tangga, terus korban. Tangga lalu korban. Ini si Om Kuat dekat tangga, tapi agak jauh yang mulia. Agak di jauh. depan kolam ikan yang di dalam rumah. Lalu si ini Bang Riki dari dapur. Saya dari dapur, saya datang dari sini yang mulia. Ricky. Saya datang, saya ketemu Bang Riki yang mulia. Saya tanya ada apa, tapi nggak dijawab. Saya ngeliat Om Kuat, terus saya ngeliat jenazah di situ yang mulia. Melihat almarhum di situ tergeletak, terus saya maju ke sini. Saya awalnya bertanya kepada Richard, model seperti ini ada apa, Cat? Tapi karena mungkin saya juga takut, Pak, jadi saya langsung merubah haluan seperti ini, Pak. Jadi saya bisa ngelihat semua orang ini, Pak, karena saya belum tahu di dalam ini terjadi apa. Ya, duduk dulu. Terima kasih, Pak. Ketika masuk, Iya, Pak. apa yang dilakukan Ricky sama si Kuat? Berdiri, Pak. Berdiri aja? Berdiri aja, Pak. Berdiri aja, memperhatikan korban gitu aja? Berdiri aja, Pak. Pas saya masuk, saya hadap tatap-tatapan sama Bang Riki. Jadi saya sempat kontak, ada apa, Bang? Seperti itu. Berdiri saja. Terus mereka habis itu kemana? Setelah itu saya maju, Om Kuat berdiri juga, cuma ngeliatin saya lewat aja. Saya langsung nyamperin Richard karena saya nyari ibu, karena pas bapak keluar itu ngomong ibu-ibu di dalam. Ibu-ibu dalam. Jadi saya sambil Saudara ke kamar nangis. ibu. Siap, saya dengar ibu nangis dari luar. Tapi saya tidak melihat ibu di dalam. Saya cuma dengar suaranya. Nangisnya itu karena apa? Saya tidak tahu. Apakah karena si korban meninggal atau apa? Saudara tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Atau alasan lain? Betul yang mulia. Nanti kita akan pasti terungkap itu. Ya, itu dia secuplik dari keterangan saksi hari ini. Kalau tidak salah itu adalah kesaksian dari Romer mengenai posisi Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf setelah Joshua tewas. Saya mau tanya kepada Pak Ahyar, Pak, sebenarnya kalau dalam hukum pidana dan persidangan seperti ini, porsi dari keterangan saksi ini seberapa besar untuk nantinya meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa? Mengingatkan memang sudah ada alat bukti juga ya, seperti apa, Pak? Memang secara tegas tidak dikatakan ya, porsi di dalam undang-undang kita, porsi antara saksi dengan keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, sama juga pengakuan daripada terdakwa. Tetapi kalau kita lihat ya, dari urut-urutan dari pasal 184 KUHP, saksi ini adalah alat bukti yang pertama. Dan juga ini menandakan yang dicari di dalam hukum pidana ini adalah kebenaran material. Sehingga saksi ini adalah orang yang menerangkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan. Berbeda dengan hukum perdata, yang dicari di hukum acara perdata itu dicari adalah kebenaran formil. Sehingga yang pertama alat buktinya adalah surat. Jadi sangat penting, ini untuk meyakinkan hakim nanti di dalam mengambil suatu putusan. Dia tempatnya nomor pertama, walaupun memang tidak ada secara tersurat dikatakan bobotnya lebih tinggi, tapi Caca ini juga akan mengatakan nanti bukti ini bisa menjadikan orang terpidana, bisa menjadikan orang bebas. Ya. Kalau misalnya keterangan saksi ini arah bisa membebaskan terdakwakah, atau bisa mempidana terdakwakah, atau bisa memperberatkan hukumannya kah? Itu bisa sangat nanti penilaian hakim di situ. Nah, disinilah antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum saling mungkin menggunakan keterangan saksi untuk kepentingan masing-masing. Bahkan di dalam pertanyaan mereka ajukan itu saling memotong sebenarnya. Ya. Setiap pertanyaan pasti ada maksud. Harusnya pihak yang lain membaca juga arahnya kemana ini. Ibarat main sepak bola itu kesebelasan itu jelas. Ini bola mau dioper kemana. Jadi pihak sana harus mengawas. Kalau enggak nanti gol ini. Kalau ditanya X, apa sih sarannya? Oleh pihak sana harus ditanya nanti apa? I. Untuk memantahkan jawaban yang pertanyaan X ini tadi. Nah, itu penting. Penting sekali dalam hukum acara kita, acara pidana kita, pemeriksaan saksi ini tadi. Jadi harus fokus, nanti ujungnya bisa memberatkan dan bahkan bebas seseorang, Caca.
Oke, ditahan dulu Pak Ahyar. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa supaya Anda jadi terang benderang. Siapa saksi yang dihadirkan hari ini? Ini merupakan klaster dari orang yang berada di rumah Verdi Sambo, yakni adalah ART, ada Susi dan Kodir. Ini juga merupakan asisten rumah tangga, ada Abdul Somad. Ini asisten rumah tangga atau ART, ada Marzuki Security, ada Alfonsius Security. Ini saksi yang dihadirkan untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ada 5 orang. Kami hadirkan lagi ini pemirsa, selain itu ada Damson Security, Romer ajudan Sambo, Prayogi ajudan Sambo, ada Farhan, ada Daden ajudan Sambo juga pemirsa. Jadi ada 4 orang ajudan. Menarik adalah keterangan Romer dan juga Prayogi yang mau kita bahas hari ini. Saya mau ke Mbak Zena. Mbak Zena, ada 2 hal yang mau saya tanyakan ya. Kalau tadi kita dengar bahwa setelah kejadian Ricky Rizal, kita fokus ke Ricky Rizal, terlihat berdiri mematung tidak melakukan apapun ketika Joshua meninggal dunia atau tewas. Itu apa Mbak? Karena kaget, tidak tahu peristiwa penembakan atau memang sudah memprediksikan bahwa ini akan ditembak. Dan juga keterangan Prayogi yang mengatakan bahwa Ricky Rizal setelah ditembak Joshua ini kayak mau mencari sesuatu ini. Tanda-tanda gerak-geriknya mencurigakan. Boleh dijawab Mbak Zena? Baik, terkait diamnya Bribka Ricky Rizal itu kan sudah dijelaskan ya bahwa dia itu shock, dia itu nge-freeze. Itu kondisi psikologisnya itu sangat-sangat shock dia ya. Di situ dia bilang bahwa saya tidak pernah benar-benar melihat orang, intinya dia aja pekerjaannya sebelumnya biasanya di lalu lintas. Ini di depan mata dia sendiri terjadi penembakan yang bahkan dia tidak tahu itu akan terjadi. Itu yang pertama Mbak. Kedua yang Mbak tadi bilang bahwa itu mungkin kesaksiannya Daden ya setelah mengantarkan Ibu Putri ke Saguling yang disuruh Bapak Verdi Sambo. Karena Ibu Putri keadaannya menangis saat itu. Saat itu dia bingung. Di situ juga ajudan Daden itu di kesaksian hari ini faktanya di persidangan bahwa Ricky terlihat mondar-mondar, mandir, terlihat bingung. Bukan mencari sesuatu Mbak, tapi karena dia bingung harus apa, harus bagaimana. Dia bahkan dia pun shock gitu. Keadaannya shock, kok bisa terjadi seperti ini. Itu di luar nalar dia bahwa Bapak Verdi Sambo atau Baradae akan melakukan penembakan itu. Seperti itu Mbak. Baik, ditahan dulu Mbak Zena, sesaat lagi saya nanti akan tanya mengenai kesaksian Susi yang juga menjadi sorotan di hari ini. Usai jeda berikut.